ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعبر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأكوان والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعبر الآذان والقرآن ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen tim penguji, perkenalkan nama saya Andi Bayi, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPIT Wahda Islamiyah 01 Malili, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Palopo dengan nomor peserta 7327-87000394 dan nomor induk mahasiswa 250208100038. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 bulan 10 tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Dengan ini, mari kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Ista'id. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi'an wa rizqan thayyiban yafqahul qawli. Amin. Baik anak-anak soleh sekalian, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Abdul Fattah Iskandar. Hadir. Ahmad Fudail. Hadir. Ahmad Rifal. Hadir. Muhammad Dafal Haq. Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya saya persilakan untuk berdiri. Silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, perusahaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia.
Selanjutnya kita ice breaking dengan yel kita. Adakah al-wahda di hatimu? Ada. Di mana? Di sini. SMPT Wahda Islamiyah 01 Malili. Juara. Luar biasa. Allahu Akbar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silakan menjawab bagi yang tahu, angkat tangan. Apa hukum menuntut ilmu? Topik kita pada pagi hari ini adalah menjadi pelajar mulia dengan ilmu. Namun sebelumnya kita telah membahas tentang hukum menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan apa saja yang akan didapat atau manfaat orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Untuk saya mengetahui apakah pelajaran sebelumnya telah kita ulang-ulang di rumah atau di asrama, kita telah kuasai, kita pahami. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak soleh sekalian. Baik, yang bisa menjawab angkat tangan. Saya Ustadz. Ya. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Sebutkan dalil sebuah hadis yang menunjukkan wajibnya menuntut ilmu. Siapa yang bisa jawab? Saya Ustaz. Silakan. Dalil menuntut ilmu itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat atau keutamaan rajin menuntut ilmu agama Islam? Katakan siapa? Ya, silakan. Menambah pemahaman dan wawasan. Kedua, meningkatkan prestasi dan keterampilan. Dan yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya, Pak Guru ingin melihat seberapa jauh daripada konsentrasi kita, kesadaran kita pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran. Apa kita fokus, apa pikiran kita masih ada di luar? Ya, kita tepuk tangan. Ya, silakan. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Dengan judul menjadi pelajar mulia dengan ilmu. Jadi kalian sebagai pelajar harus memahami ataupun mengetahui apa tugasnya sebagai pelajar, yakni senantiasa rajin membaca buku, rajin membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak soleh sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pelajaran ini, Ananda diharapkan dapat membaca dan memahami arti Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua, menjelaskan makna pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang ketiga, menunjukkan semangat belajar dan menghormati guru serta teman. Pertama, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang bisa menjawab, silakan menjawab. Yang pertama adalah mengapa Allah meninggikan derajat orang yang berilmu? Silakan angkat tangan. Oke, Ananda. Karena orang yang berilmu itu dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Baik, beri tepuk tangan. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ananda meneladani semangat menuntut ilmu di sekolah? Angkat tangan. Nah. Saya Ustaz, Ananda, silakan. dengan belajar.
dengan Belajar. belajar yang rajin, yang giat. Ya. Bagus. Beri tepuk tangan. Takbir. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian kita akan baca setelah kita mendengarkan daripada video. Setelah kita akan mendengarkan video, kita akan baca bersama-sama, mengoreksi bacaan kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Silakan diikuti. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan surah Ar-Rahman ayat 33. Didengarkan, disimak, dikoreksi bacaannya kalau ada yang salah. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. Ya. Sekarang diikuti bacanya. Baca bersama-sama 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان Oke, sekarang kalian baca bersama-sama. 1 2 3. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Baik, sekarang untuk kelompok 1, yang tugasnya adalah surah Al-Mujadilah ayat 11. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas kita masing-masing kelompok mencari arti ayat, kemudian mencari tafsir ayat, kemudian terakhir mencari isi kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33. Silakan diskusi masing-masing. Silakan melihat Al-Qur'an terjemahan dan tafsirnya, dan silakan melihat buku pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan. Tibalah saatnya kita mempresentasikan hasil daripada pencarian kita, penemuan kita, ke depan. Masing-masing kelompoknya yang telah mendapatkan tugas dari anggotanya, saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan temuannya terlebih dahulu. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Mujadalah ayat 11. Yang pertama, adab dalam majelis. Ayat ini mengajarkan sopan santun saat berada di majelis. Jika diminta memberi ruang bagi orang lain, kita harus melapangkan tempat. Allah akan membalas dengan kelapangan di dunia maupun akhirat. Hukum nun tajwid dari ayat 11 Quran Surah Al-Mujadalah. Bacaan ikhfa yang terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah yang pertama qilan syuzu dan yang kedua qilan syuzufan syuzu. Ya, yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat yang baik. Selanjutnya kita akan mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada penelitiannya tentang Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, baik arti, tafsir maupun pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, izin dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. 1. Panggilan untuk jin dan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa jin dan manusia sama-sama berada di bawah kekuasaan Allah. Tidak bisa lari dari keputusan dan pengawasannya. 2. Tidak ada jalan keluar dari pengawasan dan kekuasaannya. Hukum ikhfa, yaitu anda syarif. Ikhfa yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama tanfudhu dan yang kedua fanfudhu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Pak Guru menyaksikan daripada presentasi Ananda sekalian, semuanya menunjukkan tingkat pemahaman yang luar biasa, keikutsertaan yang luar biasa dalam membaca, mempelajari terjemahan maupun tafsir, kemudian pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan yang sangat besar kepada orang-orang yang menuntut ilmu, baik itu ilmu agama terutama maupun ilmu keduniaan, ilmu sains. Semua itu menunjukkan bahwasanya tatkala kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutlah ilmu agar supaya kita mudah dalam mengamalkan ajaran agama kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
dengan ilmu yang baik, ilmu yang benar, sehingga ibadah kita menjadi benar. Dari sini anak-anak, apakah yang masih kurang jelas? Silakan. Ada yang bertanya sini? Ya, kelompok 2 B, silakan bertanya. Ananda Safwan, Muhammad Safwan. Apakah bisa manusia menembus langit? Ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Apakah bisa manusia bisa menembus langit? Ya, sangat bisa. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Atas ilmu dan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya. Contohnya seperti Nabi kita Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Adapun sekarang berupa perkembangan ilmu teknologi yang bisa dengan pesawat dan roket dan lain sebagainya yang bisa diarahkan ke langit untuk terbang, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pertanyaan di kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Oke, Ananda Hafiz, silakan. Apa yang harus kita lakukan supaya terbiasa menuntut ilmu? Baik, pertanyaan sangat luar biasa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terbiasa menuntut ilmu? Yang pertama adalah kita harus senantiasa membiasakan diri untuk mengikuti arahan ustadz, arahan gurunya dalam hal menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu harus dikuasai sehingga kita semakin dekat dengan ustadz, semakin kita dekat dengan ilmu sehingga kita terbiasa menuntut ilmu. Baik, selanjutnya untuk menjaga semangat kita dalam belajar menuntut ilmu, mari kita menyanyikan yel kita. Al-Quran di dadaku, dunia di genggamanku, akhlak mulia ku miliki, kesuksesan bersamaku. Luar biasa, tepuk tangan. Saya akan bagikan LKPD, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, bagus kan dikumpulkan pekerjaannya. Untuk menilai lebih dalam kemampuan anak sekalian, saya ingin merefleksi apakah kalian telah begitu menguasai, meresapi apa kandungan daripada surah Al-Mujadilah ayat 11 dan kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Oke, Ananda, silakan. Apa isi kandungan dari surah Al-Mujadilah ayat 11? Arab dalam majelis ketika diminta untuk memberikan ruang atau bergeser ke dalam majelis. Apa isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut? Silakan. Ustaz. Kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. 1. Ajakan untuk menjelajah dan mengkaji manusia dan jin dipersilakan menembus penjuru langit dan bumi jika mampu sebagai dorongan untuk meneliti dan memahami ciptaan Allah. 2.
Kesadaran akan keterbatasan makhluk penembusan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa izin dan kekuatan dari Allah, menunjukkan kebatasan manusia dan jin. Baik, beri semangat. Sekarang, baik anak-anak sekalian yang soleh-soleh, setelah kita mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, tibalah saatnya kita berada di penghujung pelajaran kita pada saat ini adalah saya akan menyebutkan pelajaran minggu depan adalah Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami' dan Al-Basir. Kemudian mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kami, jalan perjuangan, hati kami risau melihat kepercayaan. Dalam hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Oke.